الصراط المستقيم اللهم اهدنا صراط المستقيم صراط الأنبياء والمرسلين صراط الأنبياء والمرسلين اللهم اهدنا صراط المستقيم اللهم اهدنا صراط المستقيم صراط الشهداء والصالحين صراط الشهداء والصالحين اللهم اهدنا صراط المستقيم اللهم اهدنا صراط المستقيم صراط الأولياء والمخلصين صراط الأولياء والمخلصين اللهم اهدنا صراط المستقيم اللهم اهدنا صراط المستقيم صراط العلماء والعاملين صراط العلماء والعاملين بنية القبول الوصول تمام بالوصول مأمور وخير الشهادة نفعة لكل شيء جالبة لكل خير لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجداتنا نخص خصوصا إلى صاحب مرحلة التفسير النووي تفسير المنير إمام النووي الجاري البغدادي ولكل نية صالحة وزيادة في شرف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه والتابعين شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Pas juz 13. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim wa qala al-maliku utuni bihi astakhlishu li nafsi فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء
Bismillahirrahmanirrahim. Pas pulo dengan kehadiran Habib Rizik. Problem kemarin yang kenapa? Kalau ganteng yang ganteng terus tidak akan selesai. Problemnya tidak akan selesai. Nabi Yusuf ketika telah selesai menjalankan tugasnya untuk menakbirkan mimpi raja, maka oleh raja dibebaskan dari penjara, dikeluarkan dari penjara. Tapi asumsinya bahwa Nabi Yusuf dikeluarkan dari penjara karena prestasi menjawab takbir mimpinya raja. Tidak mau Nabi Yusuf. Saya tidak mau. Gitu. Nah, pertanyaan Nabi Yusuf kan, qala rji ila rabbiki fas'alhu ma balun niswatil lati qatta'na aydiyahunna. Tidak, saya tidak mau bebas karena itu. Saya mau bebas, tapi tidak mau bebas karena alasan itu. Maka dia bertanya kepada raja, fas'alhu ma balun niswatil lati qatta'na aydiyahunna. Tanyakan kepada sang raja, apa hal, bagaimana kisah dari wanita-wanita yang dulu memfitnah saya dengan peristiwa terlukainya tangan-tangan mereka. Gitu. Clearkan dulu masalah ini. Kalau sudah clear, apakah saya bersalah atau tidak? Kalau memang saya bersalah, korelasinya, maka hukum saja. Jangan saya dibebaskan karena itu. Artinya ini Nabi Yusuf satu secara politis menyampaikan itu. Yang kedua memang dia ikhlas menjawab takbir mimpi itu karena itu memang risalah beliau. Kalau risalah itu tidak boleh minta dibayar dengan jalan apapun. Nabi Muhammad mengembangkan risalahnya ya bukan karena dibayar, ya memang itu tugasnya. Jangan karena kan ada di Nabi Muhammad, kau hentikan risalahmu. Kalau kamu adalah orang yang memang mencintai wanita, wanita mana yang kamu cintai? Aku nikahkan, kata orang-orang kafir Quraisy. Kalau kamu kepingin harta benda, aku kumpulkan harta benda kamu. Aku kasih kepada untuk penting. Atau kamu ingin menjadi penguasa di antara kami, maka aku angkat kamu jadi penguasa. Itu permintaan kaum Quraisy. Gitu. Dan Nabi Muhammad tidak. Ini kewajiban risalah kami sebagai Rasul. Maka itu tidak boleh meminta bayar. Kalau minta bayaran namanya bukan kewajiban risalah. Ya, duniawi. Nah, itu Nabi Yusuf juga demikian. Saya tidak mau dibayar oleh karena kewajiban risalah saya. Risalah saya adalah salah satunya menyampaikan tentang takbir mimpi. Itu bagian dari risalah Nabi Yusuf. Karena pada waktu itu memang kelebihan orang-orang pada waktu itu adalah menakwilkan takbir mimpi. Gitu. Kan ayahnya Nabi Yusuf kan demikian. Ketika Nabi Yusuf bermimpi, inni ra'aitu asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ayah, aku tadi malam bermimpi melihat matahari, melihat bulan, melihat 11 bintang, semuanya bersujud kepadaku. Apa takwilnya? Ayahnya tahu karena memang dunianya pada waktu itu hampir semua orang-orang ditandai kemuliaannya, ditandai kehebatannya dengan cara kemampuannya menakwilkan mimpi. Kalau orang awam nggak ngerti. Jadi keulamaan orang pada waktu itu ditandai oleh tandanya takbir mimpi. Lah, seorang nabi dan rasul tentu the topnya top. Ketika semua orang tidak mampu menakwilkan mimpi, maka nabi rasul mukjizatnya akan muncul bahwa dia bisa. Gitu.
Zaman Nabi Muhammad, keistimewaan manusia-manusia pada waktu itu membuat syair. Sampai setiap pekan, kalau di Jambi ada pasar Boan, ada pasar Kemisan, ada pasar Jumatan gitu. Di kota tidak ada, kalau di kampung-kampung ada itu pasarnya. Nah, di Mekah itu, di daerah sana itu Hijaz, Du Hulaifah, Du apalah pasar-pasarnya itu pasarnya tiap pekan itu begitu. Tanding syair. Siapa yang syairnya paling elok disukai orang, satu minggu itu trending topik. Nah, trending topik. Sebenarnya kita berikan trending viral, trending topik. Sampai minggu depan berikutnya, siapa lagi yang nanti paling menang? Gitu. Trending topik. Dan setiap orang yang trending topiknya terus, nanti diangkat itu menjadi pribadi yang dimuliakan. Keluarlah Nabi Muhammad mengalahkan siapapun yang trending topik. Setiap kali Nabi Muhammad meluncur wahyu yang dari Allah turun, selalu orang-orang mengakui. Lah orang Arab kan yang ngerti semua makna Al-Quran ini. Oh, bahasanya dia kan. Kul ya ayyuhal kafirun, dia lah yang dikatai. Bukan siapa-siapa. Kul katakan ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak mau menyembah apa yang kamu sembah. Udah seterusnya. Kul huwallahu ahad. Katakan Muhammad, dialah Tuhan yang Maha Esa. Allahu ahad. Allahu samad. Tempat kami bergantung. Lam yalid walam yulad. Tidak beranak, tidak diperanakkan. Nah itu menjawab semua. Gitu. Orang kamu arca-arca kayak gitu, patung-patung bergantung ke siapa? Ngawur kamu ngambil dia sebagai Tuhan. Gitu. Menjawab Nasrani Yahudi. Lam yalid walam yulad, tidak beranak, tidak diperanakkan. Waktu itu kan ada statement bahwa Isa anak Tuhan, Uzair anak Tuhan, malaikat anak betina Tuhan. Gitu. Ini malaikat itu anak betina Tuhan. Itu anak jantannya Uzair menurut Yahudi, menurut Nasrani Isa. Gitu. Nah itu dijawab lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Prediksi bahwa Tuhan besar seperti apa di fisika dijawab walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu ujungnya pas, isinya elok. Isinya elok, ujungnya pas, ujungnya qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Isinya elok. Nah, beda dengan orang Musailamah, ada yang nyebut Musailamah al-Kadzab. Itu jago. Dibayar oleh Abu Lahab, Abu Jahal. Kau bikin lebih elok daripada milik Nabi Muhammad. Dibayar. Akhirnya dibayar bikin yuk. Berminggu-minggu bikin satu surat. Keluarlah surat Musailimah al-Kadzab. Yang nanti besok jadi nabi. Nabi palsu. Setelah Nabi Muhammad wafat. Zaman Abu Bakar. Keluar Nabi Musailimah al-Kadzab. Oh, orang cerdas. Kalau tidak cerdas tidak bisa. Dibayar, keluarlah. Sajaknya pas. Ujung-ujungnya pas. Al-fil ma huwal fil wa danabuhu tawil. Ilahi. Apakah kamu tahu apa yang disebut gajah? Gajah adalah hewan yang badannya besar, belalainya panjang. Wah gitu. Oh gitu. Apanya pendek gitu. Sampai Abu Jahal ngomong sama Musailimah, kamu lebih gila dari Muhammad. Gitu. Lebih gila dari Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad kan dianggap gila oleh orang-orang itu kan. Abu Lahab dan kawan-kawan itu, Abu Jahal dan kawan-kawan. Begitu sudah dibayar, bikin, tidak karuan bikinannya, kamu lebih gila dari. Karena mereka tahu isi Al-Quran itu. Jadi kami tidak suka terhadap Al-Quran karena kami tidak suka dengan Muhammad. Tapi kami tahu Quran itu elok, benar. Kami suka kepadamu Musailimah. Karya kamu udah karuan lebih. Kamu lebih gila daripada Muhammad. Nah, gitu Nabi Yusuf tidak mau dia dibebaskan karena prestasi kerisalahannya.
Saya minta dikelirkan masalah saya. Kalau memang saya bersalah, penjara. Kalau memang saya tidak bersalah, bebaskan. Maka dipanggil itu, ditanya. Dibuka pengadilan dan ngaku. Zulaihah ngaku, orang-orang itu ngaku bahwa memang Nabi Yusuf tidak terpengaruh oleh ajakan orang-orang itu. Gitu. Malah clear. Nah, baru Nabi Yusuf menyatakan kepada Kitmir, bapak angkatnya, yaitu suami Zulaihah, bahwa saya tidak berkhianat kepada zalika liyu'lama anni lam akhunhu. Yang demikian itu jawaban Zulaihah dan kawan-kawannya itu menunjukkan bahwa liyu'lama, untuk memberitahu kepada Kitmir, anni lam akhunhu, bahwa saya tidak mengkhianati dia. Gitu. Baik pengkhianatan terhadap menodai kesucian Zulaihah, ataupun pengkhianatan perjanjian kepada Kitmir bahwa peristiwa Zulaihah tidak akan disebarkan kemana-mana. Gitu. Artinya dua-duanya tidak, baik di hadapanmu maupun di belakang. Kan di penjaranya Yusuf itu ada beberapa versi. Versi bahwa Yusuf merayu Zulaihah terjawab oleh kesaksian anak yang di dalam ayunan pada waktu itu. Jikalau koyak bajunya dari belakang, maka Yusuf yang benar. Jikalau koyak bajunya dari depan, maka Zulaihah yang benar. Ternyata Yusuf yang benar karena baju Yusuf yang koyak dari belakang. Gitu. Terus setelah didamaikan perjanjian Yusuf dengan Kitmir suami Zulaihah, cukuplah sampai di sini cerita ini. Jangan disebar luaskan. Karena istriku yang salah. Gitu, istriku yang salah. Kenapa Kitmir memaafkan Zulaihah? Karena ternyata Kitmir itu nanti di cerita berikutnya diketahui impoten. Gitu. Sehingga dia memaklumi syahwat hawa nafsunya Zulaihah yang tidak tersalurkan. Itu dia ingin menutupi juga. Kalau sampai saya buka, Zulaihah teriak, oh malu saya. Gitu. Jadi itu di pengadilan agama begitu. Kalau ada orang bertengkar suami istri mau cerai, alasan istri menggugat cerai karena suaminya tidak mampu memberi nafkah batiniah, maka oleh hakim sang suami disyaratkan untuk tidak datang ke pengadilan. Gitu. Karena itu buka aib, Pak. Jadi nanti ditanya dengan bangku kosong. Gitu. Benar. Kamu enggak hidup. Itu dia ada saksinya dalam kan? Enggak boleh. Itu hakim itu sampai begitu. Kamu enggak usah datang, nanti bahwa saya memutuskan karena kamu enggak datang, tuntutan istri dikabulkan. Nah gitu, sudah selesai. Gitu. Nah itu boleh saja. Ternyata kebenaran itu tidak selalu harus dibuka di depan. Kebenaran yang menyebabkan orang malu harus dikemas. Terusnya. Anni lam akhunhu bil ghaibi wa annallaha la yahdi kaidal khain. Kita lanjut. Wa ma ubarri'u nafsi. Yang aku lakukan itu, nah itu kata Yusuf, yang aku lakukan itu dengan minta pengadilan, minta clearnya masalah saya dan sebagainya itu wama ubarri'u nafsi, bukan karena saya ingin membebaskan diri saya dari semua tuduhan-tuduhan itu, bukan. Wama ubarri'u nafsi ay wal halu, tindakan-tindakan yang saya lakukan tadi, anni lam aqsid bidzalika tanziha nafsi minaz zulali wa bara'atiha minhu. Itu bukan saya tujukan untuk
membebaskan atau membersihkan nafsuku, diriku, minaz zulali, dari ketergelinciran, wa bara'atiha minhu, dan membebaskan nafsuku dari tunda. Ya memang itu murni bahwa jangan sampai nanti kehidupanku ke depan akan selalu dipertanyakan terus. Ini pas ini. Kalau Habib Rizik balik ke Indonesia, problemnya tidak dibersihkan, maka Firza Hussein yang dulu berproblem dengan beliau itu akan salah. Tidak clear, karena tidak clear. Memang bagusnya dudukkan, dijelaskan, sehingga beliaunya nanti akan terbebas. Kita ketahui Buya Hamka dulu dituduh bla 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 bla, penjara, keluar dari penjara bebas, clear itu, clear masalah. Kalau tergantung pemerintah juga disebut memaafkan, clear itu juga tidak, kan efeknya akan panjang sekali. Kalau menurut surat Yusuf, cerita Yusuf akan berlaku demikian. Jadi bebaskan saja, dikelirkan biar tidak timbul masalah di kemudian hari. Innan nafsa al-basyariyata, sesungguhnya nafsu kemanusiaan, nafsu basyariyah. Setiap kita yang disebut manusia pasti punya nafsu basyariyah. Nafsu basyariyah itu adanya di tengah-tengah. Kan beda dengan nafsu malakuti yang malaikat. Malakiyah, nafsu kemalaikatan itu apa ya istilahnya? La ya'suna ma amarallah wa yaf'aluna ma yu'maru. Malaikat itu memiliki keistimewaan bahwa dia tidak bermaksiat, tidak mengingkari perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'maru, melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Ada yang ketiga namanya nafsu syaitania. Nafsu syaitan itu berasal dari kata syaitona. Nafsu syaitan itu adalah nafsu yang mengajak ke arah zulal, ke arah tergelincir. Inna syaitona lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian semua. Manusia diciptakan dengan nafsu basyariah. Nafsu basyariah itu kalau pas elok itu melebihi malaikat. Kalau elok, jadilah nabi, jadilah rasul, melebihi malaikat. Kenapa melebihi malaikat? Dia taat karena dia taat karena dibarengi dengan godaan setan. Kalau malaikat kan tidak, taatnya karena memang murni. Ya memang murni. Memang dia punya kunci ketaatan saja, tidak punya kunci yang lain. Kata kunci bagi malaikat itu ya kamu taat, sudah. Tidak ada kamu berkhianat, enggak. Kata kunci setan kamu berkhianat. Ya sudah, khianat. Manusia kadang bisa jadi malaikat, didampingi oleh rasa pengkhianatan, tapi dia taat. Maka dia lebih bagus dari malaikat. Tapi suatu ketika dia bisa lebih buruk dari setan. Dia seperti bahaim, seperti hewan, balhum adal, bahkan lebih buruk daripada hewan. Kenapa? Karena manusia ada sisi ketakwaannya tidak bisa mengontrol sisi keburukannya. Gitu. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku ciptakan nafsu dan kesempurnaan. Fa'alhamaha, aku ilhamkan kepada nafsu fujur, berbuat jelek, wa taqwaha, dan berbuat takwa. Gitu. Innan nafsal basyariyah, nafsu basyariyah kita harus kita kontrol dengan baik. La ammaratum bisu'i, selalu atau
memerintahkan kepada manusia bisui untuk berbuat kejelekan. Ai mayalatun ilal qabaih, condong kepada berbuat keburukan. Kita kalau ada pilihan, yang pilihan itu sama-sama lebar. Bahasa Ipin puasa jam 2 siang, ada pilihan ngopi ndak. Kok ada rukshoh? Kok ada rukshoh? Rukshohnya apa? Kepala agak pusing. Rukshoh sakit. Rukshoh, kepala agak pusing. Setan masuk ini. Sudahlah, kan boleh. Sakit itu batalin puasa. Ini rukshoh itu setan. Padahal kalau ditahan masih bacaan. Ini malah sih, kira-kira. Aku bukan kawannya setan. Kira-kira, Pak. Itu setannya dengar marah. Itu kamu lah. Itu misi sama Ipin. Kan boleh kalau gak sakit-sakit dikit rusak itu besok bayarlah. Ayolah. Itu pilihan kita. Mailah condong, lebih condong kepada kejelekan. Semua saja Mas. Lebih condong kepada kejelekan. Gitu. Andai Pak Sis tidak kena serangan jantung, itu bertobatnya dari dunia kelam itu pelan-pelan. Karena ada kecondongan dibolehkan. Sekarang itu bisa total bebas dari dunia kelam itu karena tidak ada, pilihannya tidak ada. Mati atau tidak? Terus mati kan? Yang mengekat itu mati. Karena kalau mati itu pelajaran paling hebat di antara kita. Pak Embang ada ancaman miskin, itu masih biasa aja. Ada ancaman mati. Itu pokoknya kalau tidak mempercepat mati, ya tobat. Jangan mati. Jadi pendidikan paling biasa itu ingat dikrul maut. Dikrul maut. Jadi kalau ke kuburan itu jangan minta kaya, Mas. Ingat, Mak. Ini ke kuburan minta kaya, Mbah. Makanya kena marah sama orang-orang seberang itu karena sekarang kita ke kuburan minta kaya aja. Enggak Mas, enggak minta kaya enggak. Ngapa nambah bae bedeng siko. Sama pikiran. Ya Allah. La ammaratum bisu'i. Nek cara Jawanya yakti ya, pasti memerintahkan, mencondongkan. Ai mayalatun ilal qabaih, mencondongkan kita ilal qabaih kepada keburukan. Kalau ada pilihan, raghibatun fil maksiati, cinta dalam kemaksiat. Walamma qaulahu, dan ketika perkataan Yusuf dalika akan demikian itu liu lama anni lam akhunhu, perkataan Yusuf di atas. Dalika liu lama anni lam akhunhu, bahwa saya melakukan demikian itu liu lama anni lam akhunhu, untuk diketahui, untuk klarifikasi bahwa saya tidak mengkhianati Kitmir, ayah angkatku. Gitu. Karena Kitmir telah berbuat baik. Jarian majramat nafsi, itu menempati tempatnya nafsu yang terpuji. Istidrakahu biqaulihi wa ma ubarri'u nafsi aila amdiha illa ma rahima rabbi, kecuali sesuatu rahimah yang Allah sayang. Illa nafsan asamaha rabbi, kecuali nafsu yang Allah menjaganya, minal wuku'i, dari perbuatan, fil mahaliki, di dalam kerusakan. Inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku, ghafurun, zat yang maha mengampuni. Kalau ghafarun, sangat pengampun. Kalau ghafurun, banyak memaafkan. Jadi kalau Allah itu ghafur. Kalau kita minta diampuni, maghfur.
Maka kita nggak boleh namanya itu Ghafur, yang boleh kan Abdul Ghafur, ada Abdulnya, gitu. Al Ghaffar nggak boleh, Abdul Ghaffar, gitu. Apalagi ngasih nama anak Allah, Tuhan, Tuhan itu Robbi ya, Robbi Sugar, Robbi kita siapa namanya? Robbi Salah. Saya punya anak murid namanya saya kenalnya apa ya? Kenalnya Robbi saja. Robbi saja. Robbi siapa lagi? Begitu siapa nama kamu sebenarnya? Robbi al-Azim. Tuhanku yang agung. Serius sih kalau kan karena kita udah ngerti artinya saja kan. Begitu saya dengar, hebatnya bapak kamu, Robbi al-Azim. Keren banget. Iya bukan keren. Bapak ngerti apa tidak? Anaknya jadi tentara sekarang. Saya lulus ya Allah, ya nak, ya sih. Ini gimana Pak? Ya sih ngomong sama Pak Yaimu sana. Robbi al-Azim apa ditambah Muhammad ditambah apa? Serah. Robbi al-Azim, Tuhanku yang agung. Robbi al-Azim ya. Lihat, hati-hati. Mereka mentang-mentang pingin Arab Ibnu Syaitan. A'udzubillah, dibaca setiap orang ngaji, dibaca itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Siapa nama anaknya? Ibnu Syaitonirrajim. Ya Allah. Benar tapi salah arti. Benar tapi salah arti. Benar tapi salah arti. Kalau memang ada ya pakai bahasa Indonesia saja. Kenapa Nabi Muhammad contohkan nama-nama pakai bahasa Arab? Ya mau marah. Karena Nabi Muhammad pakai Indonesia yang ngasih contohnya nama Indonesia. Yang penting maknanya elo. Elo namanya apa sih bahasa? Kita tidak mau pakai nama Michael. Padahal itu Islam. Islam. Itu karena bahasa. Michael itu Mikael. Michael, Ibrahim, Yosef, Yusuf. Karena bahasanya wong kono, gitu, nggak mau baik. Beli apa? Gitu. Maria. Hanya masalah bahasa saja. Nggak, dosa nggak ada. Masalah bahasa saja. Apa masalah? Gitu. Yang dosa kalau kita nggak ngaitkan ke sana, dosa. Gitu. Illa nafsan asomaha rabbi, kan Nabi Yusuf sudah dibilangkan sama Allah dalam Al-Quran itu apa ya? Nabi Yusuf juga secara basyariah condong kepada Zulaikha itu. Secara basyariah condong. Iya. Zulaikha juga cinta, Nabi Yusuf juga cinta. Cuma ada benteng namanya maksum. Nabi kan begitu. Beda dengan kita. Nabi Muhammad tergelincir saja. Nabi Muhammad ada melakukan sesuatu yang keliru menurut tataran kenabian gitu. Langsung ditegur. Abasa wa tawal la anja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Beda dengan kita. Kita tergelincir dibiarkan. Kata Allah siapa lo? Situlah. Agar kita tidak tergelincir ngaji. Ya, fungsi ngaji itu gitu sebagai pendampingan dari risalah ketuhanan yang turun kepada kita untuk membentengi kita. Gitu. Lil hammi alladhi hammamtu bihi. Nah, gitu. Kan Nabi Yusuf walakat hammat bihi wa ham walakat hamma bihi walakat hammat bihi wa hamma biha. Sungguh Zulaikha juga condong kepada Yusuf. Yusuf pun juga cinta kepada Zulaikha. Dalam arti itu nafsu basyariah. Nengok orang elok, cantik, Zulaikha, istri menteri bukan raja. Kitmir itu menteri. Menteri apa? Rahimun, maha mengasihi, maha menyayangi. Rahim dengan Rahman itu bedanya
Kata para mufassir, kalau Rahman itu cinta kasih Allah di dunia, kalau Rahim cinta kasih Allah di akhirat. Makanya istilah Rahim itu hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Istilah Rahman diberikan kepada siapa saja yang berusaha. Kalau kepingin kaya, berusaha, pasti dikasih sama Tuhan. Tidak peduli dia iman atau tidak. Gitu. Liman taba, bagi orang-orang yang mau bertobat. Wa hadza ma alaihi aktsarul mufassirin. Tafsiran ini adalah pendapat kebanyakan para mufassir. Wa hadza, pendapat ini itu ma alaihi aktsarul mufassirina, sesuatu yang banyak diikuti oleh para mufassir. Wa qala ba'dhum min ismil isyarati ila huna min kalami imra'atil azizi wal ma'na dzalika allati qultu liyu'lama Yusuf anni lam akhunhu bil ghaibi. Dan penafsiran lain, inni lam akul fi Yusufa. Penafsiran. Tafsir itu jangan kalau membicarakan tafsir jangan ngotor. Karena kata Pak Yai Quraisy Shihab, tafsir itu bisa jadi benar pada zamannya, menjadi kurang benar pada zaman yang lain. Dulu manusia menafsirkan bumi datar, itu bagaikan lempengan, pada zamannya kelihatan benar. Apakah Allah pernah mengatakan bahwa bumi itu datar? Tidak. Allah hanya mengatakan di dalam Al-Quran, bumi tampak datar karena luasnya. Kita terlalu kecil dibandingkan bumi, sehingga bumi tampak datar. Matahari tampak padamu bergerak, sehingga dia ada terbit, ada tenggelam. Padahal yang terbit dan tenggelam itu buminya, bukan mataharinya. Karena tidak mungkin sesuatu yang kecil mengalahkan yang besar. Yang besar itu matahari. Gitu. Tapi di dalam Al-Quran kan sebutannya tampak di matamu matahari terbit. Jadi itu hanya permainan pandangan mata. Sesungguhnya bukan demikian. Sesungguhnya yang bergerak adalah bumi terhadap matahari. Bukan matahari terhadap bumi, itu tampaknya saja gitu. Jadi ini lam akul tafsiran. Atau bisa jadi kata Pak Quraisy Shihab, tafsiran itu ada kecondongan dari orang-orang yang menafsirkan. Saya orang Jawa, andai saya menjadi mufassir, tentu kecondongan saya adalah kecondongan Jawa. Orang Palembang, andai beliau menjadi penafsir, maka kecondongannya ya dipengaruhi, kehidupannya dipengaruhi, ya kepalembangannya. Begitu juga yang lain, gitu. Itu namanya ada kecondongan. Dan itu maka tidak boleh mengklaim bahwa tafsiran A adalah satu-satunya tafsir yang baik, tapi yang lain buruk. Tidak boleh, karena tafsiran. Yang tidak mungkin salah itu Al-Quran. Gitu. Yang mungkin salah tafsiran terhadap Al-Quran. Gitu. Maka ini tafsirannya macam-macam. Nah, tafsiran yang kedua, ini lam akul fi Yusuf, saya tidak mengatakan di dalam persoalan Yusuf, wahwa dia, sementara dia ada di dalam fisijni, di dalam penjara, khilaful haqqi, mengingkari kebenaran. Wa fa inni, maka sesungguhnya wa in uhillat adzambu alaihi, walaupun mungkin ia melakukan dosa indah hudurihi, ketika kehadiran Yusuf, ma ahallat adzambu alaihi, tidak mungkin ia melakukan dosa indah ghaibatihi hudurihi, jikalau mungkin halal uhillat, dihalalkan berbuat dosa atas Yusuf indah huduri, ketika di depan kitmir, ma ahallat adzambu alaihi indah ghaibatihi,
maka dia bisa jadi tidak melakukan dosa ma'ahallat alaihi inda ghaibati ketika tidak adanya kitmir. Wa annallaha la yahdi kaidal khaidin, dan sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang berkhianat. Ai la yardahu, tidak ridho. Maksudnya yang dilakukan Yusuf itu bukan Yusuf sedang mengatakan bahwa apa yang aku lakukan ini bukan untuk membebaskan diriku bahwa aku tidak berkhianat kepada kitmir, baik ada maupun tidak adanya kitmir. Bukan berarti kalau ada kitmir aku tidak berkhianat, kalau tidak ada kitmir aku berkhianat. Tidak demikian, karena wa annallaha la yahdi kaidal ini, karena Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang-orang yang tipuan orang-orang yang berkhianat. Fa inni lamma aqdamtu alal mukirri, karena sesungguhnya saya lama aqdamtu, ketika mendahulukan alal mukirri kepada orang-orang yang berbuat makar, la syakka, maka bisa dipastikan tidak ada keraguan, ihtadhtu, aku bisa membuka aib kepadanya di waktu lain. Wa anna Yusufa, dan sesungguhnya Yusuf lamma kana bari'an minadz dzambi la syakka dhaharahullahu anhu, ketika sudah terbebas dari dosa, la syakka, maka bisa dipastikan dhaharahullahu anhu, Allah akan bisa memastikan kebebasannya itu. Wa ma ubarri'u nafsi ma'a dzalika minal khiyanati haitsu rawadathu, dan Yusuf tidak melakukan itu hanya untuk menyatakan bahwa saya terbebas dari khianat ketika Zulaihah merayu Yusuf. Wa qultu fi haqqihi ma qultu wa auda'athu fi sijni. Wa maqsudu Zulaihah bihadzal kalami al-i'tidal. Adapun maksud Zulaihah bihadzal kalami dengan omongan ini itu al-i'tidaru, membuat alasan mimma kana, dari apa yang ada atau yang dilakukan Yusuf. Wa tanzihu Yusufa, dan membersihkan Yusuf minad dambi, dari dosa. Inna kulla nafsin, karena sesungguhnya setiap nafsu la ammaratum bisu'i, selalu memerintahkan berbuat kejelekan. Illa nafsan, kecuali nafsu rahimahallahu, yang Allah sayangi, bil ismati, dengan dijaga. Karena nafsu Yusuf alaihissalam seperti nafsunya Yusuf alaihissalam. Inna rabbi ghafurun liman istaghfara, karena sungguhnya Tuhanku maha mengampun bagi orang-orang yang minta ampunan, min dambi, dari dosanya. Rahimun lahu, juga menyayangi kepada orang-orang yang meminta taubat. Fa'ala hadha yakunu ta'nihi alaihi salam fil khuruji minas sijni li adami ridahu mulaqatal malaki hatta yatabayyana annahu innama sujina bidulmin adzim ma'ama lahu min nabahati sya'ni liyatalaqahul malik bima yaliku bihi minal ijlali wa qad hasala dzalik. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa Nabi Yusuf tidak berkenan keluar dari penjara hanya karena keputusan dari raja mengampuni Yusuf. Saya tidak mau itu. Saya mau clear. Saya keluar dari penjara ya memang karena saya tidak bersalah. Saya tidak berkhianat. Gitu. Jadi bahasa kita, dia tidak mau berhutang budi kepada raja. Bahasa gitu. Saya tidak mau berhutang budi kepada raja. Saya tidak mau masalah saya nanti terkatung-katung. Nanti suatu ketika para wanita-wanita yang tangannya terlukai kemudian dia memfitnah saya, suatu ketika akan mengatakan hal yang sama. Ayo so, dulu kan sekarang berkhianat juga, gitu. Tidak bersih-bersih amat Daniel.
Nah gitu. Jadi minta dibersihkan. Karena itu problemnya akan ketika Yusuf besok menjadi seorang pemimpin hebat dan melakukan keputusan yang tidak disukai oleh salah satu di antara orang-orang yang wanita-wanita yang terlukai atau anak turunnya wanita yang terlukai, masih mengganjal pasti. Dulu Yusuf gitu. Maka kita clearkan sehingga sejarah itu clear. Gitu, itu permintaan Yusuf kepada raja. Saya mau waqalal maliku, berkatalah raja ay al-kabir wa huwa ar-rayya. Rajanya itu namanya roya. Malikul kabir, kalau Kitmir itu perdana menteri. Salah satu dari pembantu-pembantunya raja. Menteri bidang apa? U'tuni bihi ay astakhlishu li nafsi. U'tuni, datangkanlah kepadaku bihi Yusuf. Ay bi Yusufa. Sudah, oke. Sudah kan? Anunya sudah clear kan? Astakhlishu li nafsi, aku akan memilihnya untuk aku jadikan ia sebagai orang khusus karena dia punya keilmuan dan punya kebersihan. Astakhlishu. Kata-katanya astakhlishu, saya betul-betul kepingin, ikhlas, ingin memilihnya li nafsi, untuk diri. Aj'alhu khassan, aku akan menjadikannya khassan, spesial bi untukku. Dunal azizi, bukan aziz. Ruwiya, diriwayatkan annar Rasulullah qala li Yusuf alaihi salam, bahwasanya utusan kawan Yusuf yang tukang minuman tadi yang selamat. Ar-Rasul sebutannya dalam Rasul. Annar Rasulullah, bahwasanya kawan Yusuf tukang minuman tadi qala li Yusuf alaihi salam, berkata kepada Yusuf alaihi salam, "Kum, datang." Kum itu berdiri, koma yakumu kauman, berdiri, koma itu berdiri. Maka makom itu bukan kuburan, makom itu tempat berdiri, tempat pijat. Isim apa? Isim makan, isim tempat. Makom. Makom Ibrahim, gitu. Ini bukan kuburannya Ibrahim. Tempat berdirinya Ibrahim, prasasti, di mana Ibrahim memperbaiki atau membangun Ka'bah. Di makam Ibrahim. Kita makam. Dari mana bahasanya aku nggak ngerti. Ya di Jawa juga namanya makam. Ini makamnya Sunan Kalijaga. Ya gitu. Ya dari mana judulnya? Ya mari kita tanya sama-sama kepada orang tua kita. Kok ngapa bisa jadi begitu? Padahal yang benar makbaro, kuburan, makbaro, tempat dikuburkannya orang-orang, makbar. Jadinya makam. Tapi RT berapa? 340. Mahkamah, tempat pengadilan. Cocok itu lah, pengadilan digepung kita. Tempat pengadilan, itu pengadilan sesungguhnya. Siap-siap ketemu dengan Bagus salam. Pintu keselamatan. Kalau selamat. Orang Jawa untung terus karena selamat terus. Selamat. Kalau Palembang apa bahasanya? Kan selamat itu untung. Selamat. Tidak ada ya. Untung. Ya, itu tumburan untung. Cuma kakinya bayang lecet. Untung masih. Untung. Siapa yang tumburan untung? Siapa yang mati selamat? Selamat ke mati. Kasih untung enggak? Kasih. Mati selamat. Mati selamat. Utuni bi ayastakhlisu li nafsi. Qala ruwiya anna Rasulullah qala li Yusuf alaihi salam. Rasul tadi berkata kepada Yusuf, "Kum ilal maliki mutanadzifan min dar risjni bi thiyabin nadzifah." Bangun, datanglah kepada raja. Mutanadzifan, dengan bersih. Maksud bersih.
min darnis sisni, dari kotornya penjara, bisyabin nadifah, dengan baju kebersihan. Jadi kamu sudah dibebaskan. Wal hayatil hasanati, dan dengan hayah itu ya tingkah, wal hayah al hasanati, yang elok. Jadi ya sudah, kamu bersih, sudah elok. Datang ke raja, pakailah yang elok, kamu akan diangkat. Jadi kalau kita itu nempa baju putih, nak dilantik. Wal hayatil hasan. Fakataba ala babis sidni, kemudian Yusuf nulis prasasti di pintu penjara. Apa tulisannya? Hadihi manazilul balwa wa kuburul ahya wa syamatatul a'da wa tajribatul asdiqa. Jadi kalau ada budak-budak main ke tempat-tempat museum, nulis Ali pernah ke sini, ayo Nabi Yusuf. Itu gitu ada, ilmunya ada, Nabi Yusuf ada. Tapi menurut tafsir, Qurannya udah ada. Ini tafsir. Sekali lagi tafsir. Tafsir itu bisa benar, bisa. Nah, Qurannya udah pernah nyebut itu. Jangan pengajian paling ini tafsir. Ya bisa jadi dah. Tafsir Nawawi. Jadi ketika diajak nulis, fakataba ala babisidni, Yusuf menulis di pintu penjara tadi. Hadihi manazilul balwa, ini adalah tempat ujian. Manazilul balwa, manazil, tempat rumah ujian. Wa kuburul ahya, kuburan kehidupan. Wa kuburul ahya, kuburan kehidupan. Wa syamatatul a'dai, dukanya orang yang bermusuhan. Ada, saling bermusuhan. Wa tajribatul asdiqai, cobaannya bagi orang-orang yang jujur. Ini tulis. Ini adalah tempat duka. Ada itulah sebabnya bahasa. Nah, disinilah aku merana. Iya. Iya, itu. Wa kuburul ahya, kuburan kehidupan. Nah, ini tempat merana. Falamma arada ad-dukhul alal maliki, maka ketika Yusuf sudah mau memasuki kerajaan atau raja, kala dia berkata, ini doa, Allahumma inni as'aluka, ya Pak Sis. Nah, ini Pak Sis bakal mendapat ini. Woi, bangun, aku kasih apa? Ijazah doanya kalau mau ketemu pimpinan. Biar mantap. Pasti yang bakal ketemu banyak pimpinan. Kalau Allahumma inni as'aluka bi khairika min khairihi wa a'udzu bi izzatika wa qudratika min syarrihi. Nah, itu doanya. Dapatkan. Serius, baik banget. Enggak usah ikan yang dihadapi, ikan enggak usah. Ikan itu nurut lah. Saya artikan, Allahumma, ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya saya minta kepadamu bi khairika, dengan kebaikanmu ya Allah, min khairihi, melalui kebaikan ia, raja yang akan kita, maksudnya turunkanlah kebaikanmu melalui kebaikannya, gitu. Wa a'udzu bi izzatika, dan aku berlindung kepadamu bi izzatika, dengan izzahmu, kekuasaanmu, wa qudratika, dan kekuasaanmu, min syarrihi, dari keburukannya. Nah, gitu. Terus kita berlindung dari. Gitu. Padanya Pak Sis. Baca 27 kali, jangan bernapas. Mati ketika bacanya 27 kali, jangan bernapas. Jadi mati ya. Itulah kita yang berlebihan. Disuruh berdoa itu jadi jimat. Doa itu doa biasa, jangan jadi jimat. Bahasa 27 kali enggak bernapas. Lagi mati di saat enggak bernapas itulah. Doa itu yang penting ikhlas. Memang
keyakinan itu menentukan. Ada murid saya lagi duduk biasa. Ya, salah juga kalau tidak diluruskan. Duduk. Datanglah dia, Pak, Pak, saya mau ketemu Pak A. Sebutnya nama guru. Dia di majelis guru. Tidak ada Pak, di masjid. Kadang sholat duha. Tidak ada Pak, di lapangan. Tidak ada Pak, di sini tidak ada. Tidak ada kalau, tidak ada Pak. Baca Fatihah 27 kali. Saya nggak mau begitu. Baca Fatihah 27 kali. Bacalah Fatihah. Padahal saya bergurau. Demi Allah, saya bergurau. Dia diam, baca Fatihah 27 kali. Dia hitung di depan saya. Padahal saya masih tetap cerita dengan orang lain. Lagi cerita saya. Sudah selesai, pergi. Pergi ya nggak ngomong saya. Pergi baik. Saudara. Pergi itu ketemu dengan yang dimaksud. Dengan gurunya tadi. Habis ketemu menyampaikan hajatnya, sudah selesai menyampaikan hajat. Balik ke tempat saya duduk. Saya belum pindah, saya masih di sini. Salaman dengan saya, makasih Pak ijazahnya Pak. Ijazah Fatihah 27 kali kalau mau ketemu orang lain. Ya Allah, itu karena dilakukan karena percayanya itu tadi. Percaya, minta kepada Allah itu percaya gitu. Minta kepada Allah percaya. Wasilahnya Fatihah 27 kali. Yang ngasih tidak pernah ngelakonin, tidak ngajar. Ayo, jadi dukun. Jadi dukun kopi, dukun jarak jauh. Kalau kamu dukun jarak jauh. Intinya yakin. Kalau yakin ada dalilnya. Innallaha inda dzanni abdi. Sesungguhnya Allah tergantung prasangka hambanya kepadaku. Gitu. Yakin saja kepada Allah. Kuncinya Allah. Wasilahnya macam-macam. Sama dengan gini, logikanya gini. Kita mau mengupas buah-buahan. Ada yang pakai pisau. Ada yang pakai apa yang sekarang? Pengupas tuh, serit. Ada yang belah saja. Belah mangga, belah saja, bikin sarang tawon, makan isinya, buang kulitnya. Tujuannya makan mangganya. Gitu. Jangan terbalik. Buang mangganya, makan kulitnya. Lah kita sering kebalik. Yang dituju wasilahnya, Allahnya nggak dituju. Jadi ngupas mangga, lah selesai, mangganya dibuang, kulitnya dimakan. Ya kan keliru. Kan yang benar kita wasilahnya itu. Jadi yang dituju mau pakai manakib silahkan. Tapi jangan manakibnya yang dituju. Mau pakai yasin fadilah silahkan. Mau pakai ayat kursi silahkan. Tapi itu wasilah. Itu wasilah. Yang dituju Allah. Gitu. Ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta ya Hayyu ya Qayyum la ilaha. Subuh putus sudah. Silahkan. Masing-masing punya. Tapi jangan itunya. Gitu. Itu yang sering kita keliru. Maka Nabi Yusuf yang sudah segitunya saja berdoa, Allahumma inni as'aluka bi khairika min khairihi wa a'udzu bi izzatika wa qudratika min syarrihi. Kalau di bahasa Indonesia kan, ya Allah, anugerahkan kepadaku kebaikanku melalui kebaikan. Dan aku berlindung melalui kekuasaanmu dari kejelekannya. Injak bumi, madek, moli molas, ipin tidak berlaku, moli molas. Madek mantep makan meru morotuwo, morek mantu, ninja. Moli molas, itu baru mau 10. Morotuwo mati, mantu meru manis. Jadi madek mantep mangan melu morotuwo. Jadi makan ikut morotuwo terus. Begitu morotuwo marah-marah tinggal. Iya.
wadon mantep mangan melu maratuwa itu pokoknya gagah mangan ikut maratuwa muring-muring mantu minggat. Maratuwa kalau marah-marah mantu minggat. Kurang ajar. Lama-lama maratuwa marah terus kan mati. Maratuwa mati, mantu melu maring. Maratuwa meninggal ikut bagi waris. Kurang ajar. Itu ilmunya mol 15, bukan mol 5. Padahal mol 5 itu kan tidak boleh madat, madon, malik, main kan gitu. Diganti, tidak boleh madat, tidak boleh nyimeng dan sebagainya, tidak boleh main judi, tidak boleh madon, tidak boleh maling, gitu sebetulnya. Dan diganti, mantep mangan, lalu baru tua kira-kira. Itu kelakuan kami Pak Sis, nggak usah diingat. Sumadakhala alal maliki, kemudian Nabi Yusuf masuk kepada raja fasalima alaihi bil arabiyyah. Kemudian Nabi Yusuf memberi salam kepada raja dengan bahasa Arab. Sementara bukan orang Arab. Bukan orang Arab. Negara Mesir. Mesir itu menjadi Arab setelah ditaklukkan Umar, kalau tidak salah, setelah generasi apa? Setelah generasi Abbasiyah, gitu. Setelah generasi Abbasiyah. Jadi dulunya bukan Mesir itu. Apa Pak Iwan? Foto. Jadi itu. Tapi Nabi Yusuf salamnya bila Arabiyyah. Faqala lahu maliku, ma hadzal lisan? Bahasa apa? Assalamualaikum. Tidak bisa jawab bahasa apa? Qala lisanu ammi Ismail, itu lisan bahasa pamanku Ismail. Ismail itu pamannya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf bin Ishak. Nabi Yusuf bin Yakub. Yakub bin Ishak. Ishak agak beradik dengan Ismail. Ammi. Jadi paman mbah. Ammi. Tsumma ja'alahu bil arabiyyah. Kemudian dia ngomong ngajak bil arabiyyah dengan bahasa Arab. Bil ibroniyah, sorry. Tsumma da'alahu bil ibroniyah. Kemudian dia ngomong da'a itu dakwah ngajak, ngomonglah bil ibroniyah dengan bahasa Ibroniyah. Faqala lahu wa ma hadzal lisan? Maka raja tadi nanya lagi. Jadi salamnya pakai Arab, ngobrolnya pakai Ibrani. Bingung. Raja itu bingung, enggak ngerti dua bahasa. Loh, bahasa apa mereka? Qala hadzal lisan wa hadzal lisan abai. Ini adalah lisan bahasanya bapak-bapakku. Nabi Ibrahim. Ibrahim itu Ibroniyah. Wa kana al-maliku yatakallamu bisab'ina lughatan. Malik tadi, raja tadi menguasai 70 bahasa. Kecuali dua bahasa tadi. Arab sama Ibrani. Waruya. Walam ya'rif hadaini lisanaini, tapi tidak menguasai dua bahasa tadi. Wa kana al-maliku kullama kallamahu bi lisanin ajabahu Yusuf bihi. Maka ketika raja tadi ngomong dengan Yusuf dengan bahasa tertentu, kan 70 bahasa Inggris, tidak tahu, tidak ada tafsiran. Bahasanya apa wae? 70. Yo Inggris sudah ada waktu itu. Namanya negara apa ya tidak ngerti, semuanya sudah ada. Kan bukan ujung-ujung datang sekarang, Inggris sudah ada. Yusuf menjawab, Yusuf menjawab. Jadi intinya Yusuf itu lebih banyak bahasanya daripada raja. Raja menguasai 70 bahasa. Kalau ngomong dengan bahasa A, Yusuf jawab dengan bahasa A. Ngomong dengan bahasa B, jawab dengan bahasa B. Ini adalah strategi marketing untuk menunjukkan bahwa Yusuf punya kemampuan. Gitu Pak Sis. Orang minta Pak Sis suruh baca doa, baca doa. Orang suruh baca talqin, baca talqin. Orang suruh imam. Gitu strateginya. Tapi tidak perlu menunjukkan, tidak perlu menceritakan. Tahu itu. Kalau ngomong banget. Apalagi komentari. Bahas doa kayak gitu, silakan. Nggak usah, tapi ketika disuruh siap, gitu. Siapa nih yang baca talqin? Nggak ada.
Ya sudah saya. Siapa yang baca doa? Siapa imam? Gitu Asis, keren. Besok jadi Pak Asis itu kiai. Tapi dulu begitu, dulu kan sama-sama dengan saya di pojokan. Dulu, aduh garis merah. Hah? Sudah tinggal. Kau masih di situ. Hah? Itu zaman dulu. Ajabahu Yusufi wa zada alaihi bil arabiyyah wal ibraniyah. Nabi Yusuf punya kelebihan 2 bahasa. Jadi kelebihan Nabi Yusuf 72 bahasa. 70 plus 2. Arabiyyah dan Ibraniyah. Waruya. Dari mana Nabi Yusuf belajar? Kan dia di penjara. Ya dari Allah. Namanya Nabi Rasul. Ilmu latuni. Ya jangan diikuti. Kita tidak ada. Kalau tidak belajar tidak bisa. Tidak bisa. Belajar. Tidak bisa. Annahu lamma ra'ahul maliku syaban wa huwa fi dzalikal waqti ibnu salatin. Pada waktu itu umur Nabi Yusuf ibnu salatina sanah. Umur pemuda umur 30 tahun. Oh lagi keren-keren. Yang istilah Pak Tony lagi di atas. 30 tahun lagi ini, lagi keren-keren. Ibnu salatina. Hanya kita yang tahu. Pak Ibang enggak tahu. Ibnu salatina. Oh sudah. Pak Ibang sudah ini. Sudah putih sekarang. Oh sudah putih. Lewat. Dulu sudah hitam. Sekarang pindah ke dunia hitam putih. Sudah pindah ke dunia. Pak Jarwin yang bisa. Maksudnya memang masa lagi produktif betul. Itu umur 30 tahun itu panjang ceritanya, jangkauannya, brilian pemikirannya, tapi butuh dikontrol. Karena orang-orang di usia seperti itu mendahulukan rasio daripada rasa. Gitu. Kalau orang sudah di atas 40 tahun mulai bergeser dari rasio ke rasa. Makin lama makin ke rasa. Jadi akan muncul kedewasaan. Nah, bahwa fi dzalikal waqti ibnu salatina sana, anak atau pemuda berusia 30 tahun. Qala lisyarabi ahadha huwa alladhi alima ta'wila ru'yaya qala na'am fa aqbil ala Yusuf wa qala inni uhibbu an asma'a ta'wila ru'ya minka shifahan fa ajaba bidzalikal jawabi shifahan wa syahida fa qalbuhu bi sihhati fa dzalika qauluhu ta'ala falamma kallamahu aykan kallamal Yusuf qala innakal yawma ladaina makinun amin falamma kallamahu ay kallamal maliku Yusufa, maka ketika raja tadi berkata kepada Yusuf, ngajak ngomong Yusuf, qalal maliku, dia berkata raja itu, innakal yawma ladaina makinun amin, innaka sesungguhnya engkau al yauma pada hari ini ladaina di sisiku makinun ada kedudukan, aidu manzilatin rafi'atin punya kedudukan yang tinggi, aminun dan dapat dipercaya, aidu amanah punya kepercayaan ala kulli syai'in atas segala sesuatu. Fama taro ayyuhas siddiq, apalagi yang kau lihat ayyuhas siddiq wahai orang yang benar. Itu. Nah, itu diskusi Yusuf dengan raja bahwa setelah Yusuf menunjukkan kebolehannya tentang kemampuannya berkomunikasi, raja pun mempercayainya dan memberinya kedudukan di tempat kerajaan. Jadi itu bahasa sekarang fit and proper. Dapat kita simpulkan Nabi Yusuf dikeluarkan dari penjara bukan karena belas kasihan, tapi karena memang dia tidak terbukti bersalah. Yang kedua, Nabi Yusuf mendapatkan tempat
di sisi raja pun bukan karena belas kasihan, tapi karena memang dia telah melalui fit and proper test, mengalahkan raja dalam sisi bahasa dan mengalahkan raja dalam sisi takwilul ru'yah, takwil mimpi. Gitu. Jadi itu teori kita untuk mendapatkan sesuatu atau terbebas dari sesuatu. Kalau ini terbebas dari sesuatu, agar clear masalahnya, jangan pernah menggantungkan sesuatu itu atas dasar belas kasihan orang. Bebaskanlah atas dasar hukum. Kemudian dapatkanlah sesuatu itu karena prestasi. Maka kalau itu sudah didapatkan, maka insya Allah kita akan hidup pada wilayah yang benar sampai kapan. Saya kira itu, dan mudah-mudahan ini adalah bagian dari kita. Cara memperoleh hak kita di dunia dengan cara legal formal, baik di hadapan undang-undang maupun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu Yusuf mengajarkan kita. Saya kira itu untuk materi hari ini, dan mudah-mudahan dapat dimaklumi kalau ada yang ingin didiskusikan sambil ngopi pagi. Kita tidak sengaja ya mengatakan kepada anak baca Fatihah setiap kali membaca. Jadi saya ingat kalau kebiasaan saya itu kalau mencari barang itu bacanya enak atau Ustaz. Tapi seakan-akan aku bersugesti apa yang bilang itu kalau belum dibacain kadang-kadang itu sampai berapa hari itu kemarin kunci sudah 2 hari. Begitu sudah niat Allah aku mohon kepadamu mudah-mudahan baca enak rupanya tergantung di situ. Pernah sertifikat tanah juga gitu Bapak. Begitu Bapak meninggal sertifikat tanah rumah itu enggak ada. Nah gimana enggak tolong Mas ya pokoknya wirid gitu kan. Nah sudah sama-sama ketemu di sekolah. Yang terpenting kita jangan menggantungkan ke wiridnya. Wirid itu adalah misalnya kepada Allah. Dan sampai di tujuan itu kalau kita mencari apa? Baca dulu doa. Saya juga memiliki sugestivitas yang sama ketika mau ketemu dengan seseorang. Itu selalu saya bacakan Fatihah. Kepada siapa saya akan meminta tolong kalau tidak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah wasilahnya ya apa yang kita yakini. Misalnya saya kepingin ketemu Pak Sis. Pak Sis ini termasuk orang yang susah ditemui karena faktor jabatannya, faktor kesibukannya dan sebagainya. Dari rumah itu pasti ila hadrati Pak Sis Wagandi. Al-Fatihah. Baca ya Allah, temukanlah saya dengan iya, dengan Allah. Wasilah kita caranya macam-macam. Itu yang perlu saya tekankan. Dan itu para mahasiswa ketika mau ketemu dosennya untuk bimbingan itu kan paling sulit. Ya para dosen itu bukan karena ketidakmauannya ketemu, tapi karena kesibukan beliau itu macam-macam. Gitu. Itu caranya begitu ya. Saya mau ketemu Pak Hermanto Harun. Pak Hermanto Harun kadang di Insan Madani, kadang di PAL 10, kadang di PAL 8, kadang di di Mendalo, kadang di Kelana. Mau nelpon takut. Itulah. Sebelum nelpon pasti Fatihah tuh ya Allah. Habis Fatihah, saya telepon diangkat. Yang saya minta maaf, saya mau konsultasi, bisa ketemu Pak. Nah, itu jawab beliau. Itu teorinya apa? Oh ya, saya di PAL 10 Pak. Siapa? Luncur. Nah, saya sampai di sana. Harapan kita jangan sampai di sana beliaunya sudah tak pergi lagi kan? Timbul marah. Nah, harapannya kan sampai di sana memang pas waktunya. Oh iya ya. Dan itu di dunia santri berlaku. Dunia santri, jadi kesalahan santri sering lupa Allahnya. Kesalahannya di situ. Jadi pastilah kalau sudah Fatihah pastilah, gitu kan lupa Allahnya. Belum tentu.
Itu memastikan bahwa dengan Fatihah selesai kelar semua masalah. Tidak, Allah. Cuman pintu kita lewat Fatihah. Maka sering orang-orang yang tidak suka model itu langsung mengkat. Gitu. Saya kira saya sampaikan di keluarga Bu Rega itu kan sama dengan Yasin Fadilah. Ya kita harus luruskan saja. Betul itu, tapi jangan sampai itu dijadikan tujuan. Itu hanya wasilah. Ada orang yang senangnya ayat kursi, baca 7 kali, baca. Sering saya sampaikan jumlah itu hanya ramuan. Intinya adalah keikhlasan. Kalau orang sudah ma'rifat, sudah masuk ke hakikatnya ke situ, maka jumlah tidak penting. Istiqomahnya. Nah, kalau ramuan kita masih belajar, pasti pakai jumlah. Ipin bikin teh, sudah bikin kopi, tidak pakai jumlah lagi. Iya. Betul. Asal bikinan Ipin, macam-macam, pasti enak. Sudah 1 jiwa. Tapi kalau saya yang bikin, berapa Pin? 2:1. Gagal mana? 2 kopi, 1 gula. Gagal mana? Sudah kita coba, ngaduknya kalian Ipin ke kiri, aku ke kanan. Aduh. Ipin kiri kanan. Yang di dalam kantor nggak dikasih apa? Masuk kelas lo mobil. Jadi itu sudah clear, masalahnya sudah clear. Gitu. Pasal sering bangunan kayak gini sudah bisa nakar. Ini besinya 30, besinya ini. Karena sudah tahu, sudah kena. Gitu Pak. Fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lam. Jadi tanyakanlah kepada orang yang tahu. Ahlan dzikri itu orang yang tahu. Bukan ahli dzikir gitu. Orang yang tahu. Ahli yang berpikir. Dzikir itu paham. Orang yang paham. Kalau kamu tidak ngerti. Kita sering bertanya kepada orang yang tidak ngerti. Makanya kita menjadi muridnya orang yang tidak ngerti. Sanad kita ahlul Google. Bah Google YouTube ya. Pondok pesantren kamu di mana? YouTube ya. Pondok pesantren YouTube ya. Ilmunya dari kitab Google ya. Gitu. Ketika mencari alamat, apa? Mapia. Ya Allah. Google Mapia. Ditunjukin jalan buntu. Ada portalnya. Mapnya nggak ada. Ketemu rumah orang tahu? Ya, saya ke Padang pakai Google Map. Ditunjukin ke hotel ini kan, hotel paling murah. Wah, tunjukin masuk ketemu portal tahu? Kamu sama Google Map nggak? Portal tahu? Kata Google-nya waktu aku bikin belum ada. Ya Allah, sama dengan minta tunjuk ajar ibadah haji umroh sama orang yang belum pernah haji umroh. Boleh nggak? Boleh. Nggak ada artinya yang melarang. Cuman sama dengan Google Map. Google Map ya banyak benernya, tapi ada kadang-kadang. Ya macam mana bisa tahu menceritakan tentang Hajar Aswad dia belum pernah nengok Ida. Kamu itu kalau mau nyium Hajar Aswad ikhlaskan. Kita aja belum pernah nengok, belum pernah. Macam mana? Kalau sudah pernah nengok kan sudah lah, tidak perlu yoyonya kapok. Buret orang galau di situ. Asal kenal weh. Kalau ngeyel tunjuk sama laskarnya, punya Pak Sis, kalau dia tidak diusir di depan makam Rasul, pura-pura sholat. Ibadah kok pura-pura, karena sholat tidak. Ada di Raudhah seperti itu. Iya. Kalau Raudhah doanya dengan duduk, kita sujud dari angkat orang, tapi kalau kita duduk di angkat orang. Kayak itu tidak pura-pura, teorinya adalah pura-pura. Jadi gitu. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.